percaya bahwa segala sesuatunya dapat kita hadapi dengan kasih Tuhan. Ya, tanpa kasih Tuhan kita akan tidak ada artinya apa. Baik kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang 17. Sesudah kita begitu berdiri, saya akan membacakan ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu Saudara kasih membacakan ayat yang ganjil sampai ayat yang ke 19 saja ya. Ya. Firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, tinggalkan kebenaran dan berbaju kan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membacakan serta melakukan firman-Nya. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, kita tahu bahwa bisa diingatkan ketika tadi waktu kita menyanyikan lagu pujian yang terakhir, ya, segala apapun juga dapat kita hadapi dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, tidak ada apapun juga di dalam dunia ini yang tidak dapat diselesaikan, asal kita mau berharap dan mengandalkan diri kepada Tuhan. Kemarin ketika saya sedang melihat saya sedang melihat khotbah saya ulangi kembali karena kebetulan sudah ada di website kita. Saya ulangi, dan apa yang terjadi saudara, ya, setiap khotbah itu digenapi. Nah, tinggal kapan giliran kita, ya, karena firman itu pedang bermata dua. Ya, saya katakan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Itu siap untuk menusuk sampai ke mana? Ke tulang sumsum, ya, dan dia akan memisahkan antara kehendak Allah dan kehendak pikiran kita, ya, sehingga kita tahu kita harus siap untuk menghadapi semuanya itu. Jelas dari beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan saya, buka lagi. Tuhan ingatkan bagaimana pengaruh daripada tipu muslihat iblis, ya, dan Tuhan ingatkan ayat ini kepada kita, ya. Di sini dikatakan di ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Betul? Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita pelajari satu-satu dia, hendaklah
segala orang kudus. Jadi setelah kita berdoa, kita harus berjaga-jaga di dalam doa kita. Kadang-kadang kita lupa. Udah berdoa beres, tapi kita tidak berjaga-jaga dalam doa kita. Sehingga apa? Ya, gampang sekali kita jatuh. Nah, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ya, kita buka Lukas berapa? 22 ayat 31. Ini ya, Simon Petrus sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia masih memakai pikirannya. Ya, kita lihat, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Iblis. Ini perkataan Yesus. Ya, menampik kamu seperti gandum dari dia ayat. Menampik gimana sih begini ya? Ditampik ya. Ya, ditampik. Yang menampik siapa? Iblis. Lihat. Padahal Yesus telah berkata kepada si Simon, tetapi Simon menganggap biasa-biasa saja perkataan Yesus. Karena Simon belum tahu siapa ini Yesus, sama halnya dengan pemuda kaya itu. Dia tidak tahu siapa yang berbicara. Mungkin kita juga tidak tahu siapa yang berbicara. Ya, kita menganggapnya cubebe. Tapi Yesus sudah memperingatkan kepada Simon, lihatlah iblis telah menuntut. Jadi ada tuntutan iblis sama. Ini berbicara kepada saya dan saudara. Iblis juga menuntut saya. Ya, menuntut saya untuk apa? Ditampik. Ya. Artinya apa? Digodai. Ya, ditampik. Ya, seperti gandum. Gandum yang ditampik. Lalat tidak pernah ditampik. Kalau saudara gandumnya Allah, pasti saudara akan ditampik. Amin. Lalat tidak pernah ditampik. Ya, karena dia temannya si iblis. Tetapi gandum pasti akan ditampik. Kalau saudara adalah gandum, maka saudara pasti akan ditampik. Ya, terus ayat 32. Tetapi aku berdoa, siapa? Yesus. Aku berdoa, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur ketika kita sedang menghadapi tampian si iblis. Iman kita jangan gugur. Iman itu ada di mana? Di jiwa. Hanya ada dua di jiwa ini. Yang pertama iman. Kalau nggak iman, yaitu keraguan, kekhawatiran. Iya. Supaya imanmu jangan gugur. Siap untuk ditampik? Mau tidak mau, semua pasti akan kena tampi daripada Tuhan. Dan proses itu tidak mudah. Siapapun juga, enggak miskin, enggak kaya, kalau memang dia adalah benih daripada Abraham, dia akan melalui hal tersebut. Jangan iman kita bertambah mundur dengan adanya ini, tetapi kita semakin berjuang berdoa, andalkan Tuhan. Tapi sering kita tidak percaya hal itu. Kita pakai apa? Ini nih, si botak ini. Ya, ini yang dipakai. Sehingga apa? Yang tadinya ya kita dengan iman ya melangkah maju, ketika ada masalah mulai goyah, mulai ada tampian, mulai goyah. Karena apa? Kita pakai ini. Dan Tuhan ingatkan pada saat ini apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Ya,
peperangan besar ini dimulai di bumi. Lihat, ketika peperangan besar ini dimulai di bumi, ya, sebelumnya peperangan ada di mana? Di sorga. Betul? Peperangan pertama kali terjadi di sorga. Setelah itu apa? Iblis kalah. Malaikat siapa? Lucifer kalah. Menjadi dia setan. Dia mulai mengacaukan. Di mana lagi? Di Taman Eden. Di bumi, dibuang dia di bumi, di Taman Eden. Nah, dia pengacau dia. Ya. Harus ada sebuah tempat bersama untuk bertemu. Harus ada sebuah tempat yang dipilih untuk memulai peperangan tersebut, dan agar perang itu berlangsung dan medan pertempuran itu dimulai di dalam mana? Pikiran manusia. Jadi peperangan itu dimulai dalam pikiran manusia. Begitu dia kalah perang di sorga, apa yang terjadi? Dia mulai memakai ular. Dengan apa? Argumentasinya, penalarannya, dia terima. Dia serongkan itu. Ya. Pikiran. Berarti dia ada di dalam mana? Roh. Betul? Kita buka aja lah. Saya ulangi lagi supaya saudara mengerti, dan ini yang akan terjadi. Ya, di sini kita lihat. Nah, iblis mulai menggoda perempuan itu, ya, dengan pikirannya. Ya, karena di dalam pikiran ini ada 5 indera. Memori, ingatan, memori atau ingatan, kasih sayang, khayalan atau imajinasi, hati nurani, dan penalaran. Dia mulai rohnya, karena lagi itu manusia Adam dan perempuan itu bukan hidup di dalam daging, dia masih memakai roh. Dia manusia roh, ya, dia manusia sempurna. Bayangkan saudara mudas, dia menalar kepada perempuan itu, ya. Nah, akhirnya dia terima. Dan apa yang terjadi? Begitu dia terima, terjadilah dosa. Akibat daripada dosa itu, inilah yang terjadi: sakit, penyakit, apalagi persoalan, tantangan, problem, semua. Nah, ini yang terjadi. Jadi pertama kali medan pertempuran itu ada di dalam pikiran. Disitulah perang itu dimulai. Pikiran manusia dipilih untuk tempat pertempuran itu, di mana disitulah dimulai. Dan begitulah, karena keputusan-keputusan itu dibuat dalam pikiran saudara, ya, dibuat di dalam pikiran saya. Baik, ya, saya katakan, penyakit itu dari mana datang? Dari mana? Dari setan. Ya, kalau penyakit itu datang dari setan, berarti harus apa yang kita lakukan? Ya, seringkali kita melakukan mengandal pikiran kita, akhirnya fatal semua. Ya. Kata-kata dari benar-benar yang luar biasa. Dia mengatakan pada waktu dia berdoa, ya, pada waktu dia berdoa untuk orang sakit, dia berbicara begini: iblis yang bersembunyi di dalam diri ini bukan kata-kata main-main. Iblis juga memakai siapapun juga untuk apa? Untuk melemahkan daripada orang-orang pilihan, untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Bukannya kita
Dan saya melihat saudara kita pada umur sakit. Apa yang dilakukan? Dia bingung. Ya, pertama kali check up. Oke, silakan check up. Setelah divonis oleh dokter, rupanya dia harus dipasang ring. Katanya 3 ring harus. Nah, apa yang terjadi dengan saudara kita ini? Sama pun juga apa yang dialami ketika dokter memvonis saya gula darah saya 480. Kata dokter, kata ilmu pengetahuan bahwa penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Itu kata mereka. Tetapi kata Tuhan kita, amin. Kata Tuhan kita, kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Harusnya begitu iman kita. Ya, jangan kita lemah. Semakin kita lemah, semakin iblis bertambah menyerang kita. Amin. Harusnya kita angkat iman kita kepada Tuhan. Kita minta yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu pada saat ini Tuhan, maka Tuhan pun akan menunjukkan kuasa-Nya. Harusnya itu yang kita lakukan. Ya, saudara tahu ketika saya divonis 480 gula darah saya, bayangkan bagaimana saya enggak lemah. Semakin saya pikirkan, semakin penyakit itu semakin merajalela. Betul? Ya, ini saya tandaskan kepada saudara loh. Iblis yang main-main, karena kita bukan melawan apa? Darah dan daging. Kita sudah bermain di dalam roh. Karena firman Tuhan yang saudara terima dan saya terima, yang saya pelajari dan saudara pelajari adalah bukan untuk melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa roh kegelapan yang bermain-main di dalam pikiran kita. Roh kita diserang. Semakin saudara menampung pikiran dari sini, semakin tubuh saudara ini akan loyo. Itu akan merambah. Itu seperti kanker. Ya, itu seperti kanker. Tahu kanker? Dia sejenis penyakit yang hidup. Semakin kita tekan memikirkan hal itu, semakin penyakit itu selalu menguasai kita. Dan kita jadi lemah, loyo. Sudah tahu berapa saya alami waktu itu? Hampir kira-kira 2 minggu saya mengalami hal itu. Pikiran saya diserang. Iya. Semakin saya mikir 480. Wah, mau gimana saya nih? Kata dokter, seharusnya sudah pingsan ini Pak. Seharusnya sudah begini Pak. Seharusnya sudah stroke ini Pak. Semakin saya pikirkan, semakin iblis merajalela Bapak Ibu. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya baca satu ayat. Saudara yang kasih ya. Ketika itu saya sedang bergumul, ya, akhirnya saya menemukan kata-kata Brother. Pas seperti apa yang saya pelajari, pernah saya utarakan di sini, dan ini menjadi kenyataan. Kekuatan yang paling kuat di bumi ini bukanlah berbicara dalam bahasa lidah. Pernah saya ini kan di sini kan, atau
menafsirkan bahasa roh, atau dihormati oleh Allah untuk menjadi seorang pelayan, bukan, atau untuk menjadi penginjil, atau untuk menjadi seorang nabi. Senjata yang paling kuat yang pernah saya temukan dalam hidup saya, senjata yang paling kuat yang pernah saya temukan dalam hidup saya adalah kasih. Kasih itu apa? Sudah tahu kasih itu apa? Hah? Kasih itu adalah Allah itu kasih. Jadi kalau saudara memiliki kasih, yang suruh andalkan di dalam hidup saudara itu harusnya Allah. Ya. Cuman kadang-kadang kita ya kadang-kadang kita juga melihat hal itu hanya sekedar semuanya dapat kita atas dengan kasih daripada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi, kembali lagi ke Simon Petrus. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Imanmu jangan gugur. Ya. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Saksikan dan bagikanlah kepada saudara-saudaramu. Kamu harus menjadi saksi, maksudnya begitu. Ya. Dan ini pernah saya alami. Dan saya tahu ini pengajaran Tuhan yang luar biasa buat saya pada saat itu. Ketika diponis dokter, kita mulai mengambil ancang-ancang. Bagaimana ya ini? Bagaimana ya ini? Bagaimana ya ini? Iblis menembaki kita. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita lihat ya, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Coba, itu musuh kita, itu lawan kita, dan peperangannya di mana? Di pikiran saudara. Kalau ini sudah kalah, maka apa yang terjadi? Yang diserang adalah daging. Diserang daging sudah tidak apa-apa, akhirnya dia mencoba masuk ke jiwa. Akhirnya dia tidak percaya kepada firman, ragu-ragu. Mulai ragu-ragu, semakin penyakit itu bertambah. Akhirnya dibuatlah kita tidak berdaya. Kenapa datangnya penyakit? Karena roh kita tidak kuat. Perhatikan ini. Kalau roh saudara kuat, maka penyakit tidak
pasang link satu berapa? Ada yang tahu pasang link satu berapa? Yang saya dengar pasang link satu 80 juta ya Pak? Tahu saya 80 juta, kalau 3 link berapa? 240. Ya kalau kita punya duit, pikirkan hal ini Bapak Ibu. Ya. Iya loh. Kalau saya pengen pasangnya, mati lah. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita nggak sanggup mau mati duluan. Gimana anak saya, gimana istri saya? Iya. Lihat nih Abraham. Minggu lalu sudah saya lihat Abraham. Anaknya suruh Tuhan mati. Tuhan sendiri suruh persembahkan anakmu. Berarti Tuhan membunuh. Matikan aja itu. Tapi lihat. Abraham pasti juga ditembaki oleh iblis. Sama sebenarnya. Abraham sama saya apa sih? Sama kita semua apa sih? Sama-sama makan nasi. Bukan nasi nggak Abraham. Keju juga. Coba. Hah? Mana apa? Oh. Ya, bersama lah pokoknya makan. Makan daging lah. Abraham juga makan B2 dulu. Tapi nggak boleh, nggak bisa ya. Nggak. Abraham cuma makan daging domba. Ya, sapi. Ya, yang berkuku belah doang, cuma itu doang. Masih diharamkan dan jamnya Abraham masih diharamkan. Ya, kita lihat. Ya. Tapi kita lihat kondisinya Bapak. Dan itu pernah saya alami. Ya. Saya juga lagi itu. Saya berpikir setelah ini, kapan itu terjadinya, saya ulang lagi, rupanya saya berbicara soal daging. Nah, saya Tuhan tuntut supaya saya bisa nggak saya ini keluar. Apa yang saya lakukan? Obat dari dokter, Pak, minum obat ini aja Pak ya, dikasih obat. Saya. Ini obat, ini 2, 3. Ya, tapi saudara jangan ini, kalau iman saya belum kuat jangan coba-coba. Ya, dikasih. Saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan berbicara obat itu racun. Akhirnya saya singkirkan ini obatnya, saya buang, saya berjalan dengan iman. Tapi jangan juga dengan iman kita nggak jaga. Jangan jaga makanan, ya, gitu. Makanan dijaga, olahraga cukup. Ya kan? Akhirnya dalam waktu 3 bulan dari 480 turun menjadi 120. Coba bayar. Dalam waktu 3 bulan dokternya bilang, Pak, saya sebagai dokter nggak bisa melakukan seperti ini. Coba. Artinya kita harus disiplin. Ya. Amin. Amin. Oh, amin. Iya. Makanan yang dilarang dimakan, gimana nggak bertambah? Hah? Makan durian, silakan makan durian, saya makan durian. Ya, hanya sebatas di sini nih. Betul? Lihat buah-buah yang terakhir apa? Penguasaan diri. Itu buah-buah roh yang terakhir. Kita makan yang tidak bisa menguasai diri, gimana? Mau semuanya Bapak Ibu. Iya kan? Ini buah-buah roh terakhir, ingat penguasaan diri. Udah sehat, udah kuat lah. Kalau saya mau sikat lagi, minum lagi yang manis-manis, teh botol yang manis-manis itu, aduh, udah habislah saya. Cepat matinya saya. Ya. Nah, umur itu ada di tangan Tuhan. Dosa amin. Ya. Bisa perhatikan. Kalau Dia menyerang roh kita, berarti roh kita harus kuat. Gimana caranya? Ini jalan keluarnya. Nah, setelah roh kita kuat, gimana caranya? Kita lihat dia yang berikutnya.
Sebab itu, perhatikan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Seluruh. Sudah pakai senjata? Sudah punya pistol? Sudah punya pistol? Pistol saudara harus dibawa terus. Betul? Jangan cuma bawa pistol tetapi pistolnya tidak pernah ada pelurunya. Mau nembak musuh gimana? Susah. Gimana kita mau berperang tetapi tidak ada pelurunya? Pistol kita bawa-bawa, pesan tua, tapi tidak pernah kita bawa pelurunya. Bisa nembak? Mati duluan kita. Itu namanya koboi. Koboi yang bodoh itu namanya. Ya. Lihat juga. Jangan kamu bodoh. Kan ada firman Tuhan kata demikian kan? Ada? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang beban, tetapi seperti orang ahli. Jangan kamu bodoh, kata Rasul Paulus. Di mana itu ayatnya? Efesus 5. Iya, Efesus 5. Nah, gimana kita mau menembak sedangkan kita ayat-ayat aja kita tidak? Apa ayatnya? Senjatanya udah dipasang belum pistolnya? Begitu nembak, tembakin pikiran kita. Aduh, gimana nakalnya ya? Betul nggak? Nah, mulai pikiran kita ditembak. Wih, nanti gimana anakmu? Nanti gimana istrimu? Ya. Apalagi dia dengar, ya kan? Yang baru pasang ring itu apa? Mati. Bingung lagi. Itu pasti terjadi, nggak mungkin itu terjadi. Saya bilang gitu, aduh, nanti gimana ya? Nanti saya bisa truk, sudah 480 gula saya. Nanti kita bisa jalan, nanti ini saya ke sini, terus saya korban di sini, saudara. Kita lihat hal itu Bapak Ibu. Ini terjadi loh, karena ini adalah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu kita tinggi-tinggi? Ya, mengetahui rasa-rasa Allah setinggi langit nggak perlu. Sudah tahu satu, lakukan. Tahu dua, lakukan. Tahu tiga, lakukan. Tahu empat, lakukan. Sudah tahu semua, lakukan semua. Itu dalam pikiran saya, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya omongan, dan ini pernah terjadi. Dan persis apa yang dialami oleh Brother Bremen. Kita lihat waktu dia mau operasi usus buntu, bayangkan dioperasi nggak ya? Kalau operasi nanti bisa mati nih, karena tahun 60-an mana ada operasi standi sekarang kan? Tinggal di laser, ya beres. Tahun 60-an dibeleklah dagingnya begini. Ya, diambillah begitu keluar darahnya. Sekarang kan enak, tinggal dipotong, pakailah laser. Gimana tuh? Dan itu antara hidup dan mati waktu itu. Benar-benar katakan. Dia memikirkan hal itu, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, ambil, pastikan peluru saudara tersedia. Peluru ini adalah firman Tuhan. Pesan Tuhan. Harus ada pelurunya. Ya. Terus jadi berilah tegak, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jilah keadilan. Jadi tegak, berikat pinggang kebenaran
Jadi kebenaran itu ada ikat dengan kita kebenaran. Berbaju jilat keadilan. Wow, dipakai semua. Mau perang kan? Kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ini loh panah apinya, ini loh yang harus kita sadari. Jangan kira iblis diam saja. Kalau bisa semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan itu pada jatuh. Mau nggak begitu? Ya. Dan seringkali hamba Tuhan pesan pun juga sudah ada yang keluar dari pesan. Ditembaki terus tiap hari, ditembaki terus. Kalau kita terima, semakin penyakit itu merajalela. Kalau kita kasih Tuhan ingatkan hal ini supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Ya, kita melihat lagi apa yang dikatakan oleh hamba. Karena medan peperangan itu, di mana Anda harus menghadapi musuh Anda, adalah di dalam pikiran Anda. Anda harus membuat pilihan Anda sendiri. Itu akan menemui Anda, karena setiap keputusan dibuat dalam pikiran Anda, di kepala Anda. Disitulah di mana iblis menemui Anda, dan keputusan-keputusan dibuat karena Allah telah menjadi manusia seperti itu. Kembali lagi kepada Yesus. Disinilah keputusan itu dibuat. Jadi iblis tahu peperangan itu di mana dengan manusia itu. Nah, siapa kita untuk berperang? Ya, jangan kita sebelum perang sudah mati duluan, ditembak. Pastikan kesenjataan saudara harus lengkap. Kalau iblis bawa senapan M16, saudara bawa apa? Hah? Bawa basoka. Jadi harus kuat. Senjata kita tuh harus kuat. Iblis bawa M16, kita harus bawa basoka. Suruh bawanya celurit, nggak bisa. Saya bilang sama saudara, ini tiap hari terjadi. Iblis bawa M16, kita bawa celurit, lari-lari lah. Nah, iblis pakai tank, kita pakai apa? Ayo, iblis pakai tank, dia lihat, wah ini orangnya sudah kuat firman-Nya menghadapi Yesus. Lihat, iblis pernah menghadapi Yesus kan? Yang pertama, ya, pada waktu dia berpuasa, berapa kali dia serang? 3 kali. Coba kau ubah batu-batu ini menjadi roti. Pakai apa ini? Yesus. Iya. Karena dia Yesus juga apa? Dari mulai 12 tahun dia sudah tahu itu semua hukum Taurat. Nah, kita yang sudah setua ini sudah tahu belum firman Tuhan? Sudah habis belum sudah baca ini Alkitab? Halo? Hampir sudah. Hampir sudah. Hah? Gimana kita menghadapi iblis? Pakai basoka. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, apalagi baca pesan pakai basoka nggak mungkin. Karena pesan yang kita terima itu seperti dinamit nuklir. Cuman itu tidak pernah kita sadari bahwa pesan yang sudah terima ini itu harus dipakai.
dan orang percaya akhirnya benar itu pesan yang daripada Tuhan. Iya, banyak sekarang pembawa pesan hanya seminar, ya. Oke, sudah, kita berdoa, sudah. Tapi kalau kita membawa pesan dengan sakit apa, Bu? Ya, sakit apa? Kita doa, Bu, doa. Karena Ibu percaya itu sembuh. Lihat, benar-benar sakit apa? Kanker, nggak usah takut, pulang aja. Ya, kata benar-benar itu kan, pulang aja. Iman sudah menyembuhkan engkau. Percaya nggak sama beliau? Percaya. Karena disertai kuasa. Nah, apakah kita bisa seperti beliau? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Kita bukan nabi, tapi ingat, kita menerima upah. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Brother Branham, kita pun dapat melakukannya. Itu yang harus kita menjadi Yesus pun harus juga bisa. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di mana ayatnya? Matius berapa? 5 ayat 48. Ya, buka. Ya, betul nggak? 9 ayat 48. Dan nggak salah lagi. Ya. Nah, oke. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini setiap ayat itu bisa jadi senjata. Cuma seringkali kita lupa, nggak ingat. Ketika ada masalah, langsung kita mengambil reaksi. Biasanya orang begitu. Nah, coba sekarang belajar. Ketika kita ada menghadapi masalah, kita datang sama Tuhan. Amin. Beda, Bapak Ibu. Ya, beda. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita tanya dulu, Tuhan, apakah ini benar menurut kehendak, menurut firman? Wow, sedap sekali. Nah, Yesus pun telah. Yang pertama, buatlah ini, batu ini menjadi roh. Dia kabur. Kalah. Yang kedua, masih ingat? Diajak dia ke bumbungan, ya, bukan gereja, rumah ibadah. Terus jatuhkan maka dia akan memintakan malaikat untuk menangkap supaya kamu jangan jatuh terpengaruh. Yesus berkata, ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis, terus ada tertulis yang terakhir apa? Kerajaan dunia. Bawa ke gunung yang tinggi, dilihatlah semua Yesus, kalau kau menyembah aku, maka aku berikan semuanya ini kepada asal kau menyembah aku. Yesus menyerang dia. Ada sembahlah Allah. Maka sebelum dia kau iblis. Tapi seringkali kita seperti Petrus, sudah tahu itu kehendak Allah, dia sok mau bantu Tuhan lagi. Enggak, Tuhan. Iya. Nggak ada yang bisa mencelakakan engkau, kata kau iblis. Dia coba ke Tuhan, akhirnya diambil pada. Seringkali kita mencoba bantu Tuhan. Tuhan,
Tuhan nggak perlu dibantu. Ya. Dan hal yang terakhir, ya, lihat, bukan sampai di situ. Iblis mencoba Yesus di Taman Getsemani. Sudah sekalipun dia masih menggoda si Yesus. Jangan mau kau Yesus. Ngapain kau jadi mati? Nggak perlu kau mati. Dunia ini nggak perlu pikirkan, pasti dia dengan pikirannya. Yesus juga manusia sama seperti saudara dan saya. Cuma beda makanan aja, sama dengan Abraham. Iya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia, biarlah cawan ini berlalu dari Pak. Dan wah, ini sudah bersorak-sorak tentang benar-benar. Wah, ini pasti ya. Tetapi perkataan yang terakhir, tetapi bukanlah kehendak dia, tetapi kehendak bukan kehendakku, kehendakmu. Harusnya yang terakhir kita harus mempunyai seperti ini. Ya. Karena Yesus pun telah berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan. Nah, seringkali kita lupa hal ini. Ya. Saya katakan kepada saudara, mati sekarang mau mati 10 tahun sama? Sama. Kenapa harus ditakutkan dengan mati? Diperhadapkan dengan mati. Ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kalau dia menyerang roh, berarti roh kita harus kita perbaiki saat ini. Kuatkan roh kita. Ya. Baik. Nah, ini hal yang penting saya bagikan kepada saudara. Nah, disitulah dimana peperangan itu dimulai. Tepat di dalam pikiran Anda. Apakah Anda akan pikiran itu menerima kehidupan yang dari firman? Jadi pikiran itu menerima kehidupan yang dari firman. Dan disitulah mendatangkan kehidupan itu. Hanya dengan pikiran Anda saja tidak mengerjakan, tetapi firman Allah mendatangkan di saluran pikiran Anda. Paham? Bukan itu. Tetapi pikiran akan menerima dan menenggelamkannya. Jadi kadang-kadang kita salah persepsi. Terimalah firman itu di dalam pikiran kita. Itu tidak akan mendatangkan kehidupan. Itu jelas. Bukan itu. Seringkali kita hanya mendengarkan firman, pakai ini pikiran kita. Itu tidak akan menghasilkan kehidupan. Malah pikiran itu dikatakan, ya, tetapi pikiran Anda menerima dan menenggelamkannya. Ya, paham? Ya, pikiran Anda dikendalikan oleh apa? Pikiran kita ini dikendalikan oleh apa? Benar-benar menjawab. Ya, roh Anda. Dan tetapi jiwa Anda menangkap firman Allah, dan itulah yang mendatangkan kehidupan dalam diri Anda. Oh saudara, ketika hal itu terjadi, ketika kehidupan itu masuk melalui saluran itu masuk ke dalam jiwa Anda, firman itu dimanifestasikan di dalam Anda. Perhatikan ya. Jadi jangan kita menerima firman ini di dalam pikiran kita, akal budi kita. Ya. Tetapi apa? Firman itu harus diterima di dalam jiwa. Yang
memimpin tubuh ini apa? Pikiran kita, kepala. Dia perintahkan. Dia lihat misalnya, enak benar di makanan. Kalau kepala belum memerintahkan tangan, gimana? Nggak akan bisa kita menikmati. Kepala memerintahkan, ambil makanan itu, masukkan ke dalam mulut. Kayak tangan, ambil makanan itu, masukkan ke dalam mulut, ambil, terus dimakan. Betul? Nah, sama halnya. Jadi yang memerintahkan semua organ tubuh ini adalah kepala. Tetapi firman itu tidak akan menangkap ini, kepala itu tidak menangkap firman. Yang menangkap, yang hanya dapat menangkap firman dan menerima firman itu adalah jiwa. Ini semakin, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, jadi cara kerjanya begini. Nah, dari jiwa setelah firman itu terima di jiwa, dia akan masuk ke kepala, dan kepala akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh ini, lakukan firman itu. Dia berkata, lakukan firman. Nah, ya, nanti maksudnya coba buka gambarnya. Ya, kita lihat firman itu diterima di sini. Ya, antara dua. Ya, kalau saudara terima firman di sini, yang ada jiwa ini ragu. Nah, tetapi kalau saudara menerima firman itu di jiwa dan saudara percayai firman itu, maka apa yang terjadi? Iman itu ada di dalam jiwa. Dan iman itu akan masuk ke dalam roh Anda. Ya. Firman itu akan masuk ke dalam roh Anda, menguasai roh Anda. Dan pikiran itu ada di dalam roh. Sekali lagi. Pikiran itu ada di dalam roh. Kenapa Rasul Paulus di dalam Roma 12 dia berkata, perbaharuilah akal budimu. Bukan akal budi, tetapi pemikiranmu. Jadi dengan firman ini kita memperbaharui dari ke hari pikiran kita. Saudara tahu sebuah kettle? Ya, ada sebuah kettle tersumbat. Kettle tahu nggak? Apa ya kettle? Yang buat masak air. Dulu ada yang kuno tuh zaman dulu, ya, buat masak air. Kettle itu tersumbat salurannya. Nah, air ada di dalam. Ya, suruh panaskan, akhirnya suruh panaskan kettle itu. Apa yang terjadi? Makin panas, makin mendidih air itu, semakin lama airnya meledak kettle itu. Ya, inilah kebanyakan orang Kristen yang demikian. Tersumbat salurannya. Harusnya kan ada uap yang mengalir keluar. Panas itu kalau mendidih harus ada lubang supaya dia mengalirkan panas yang di dalam. Nah, saluran ini tersumbat. Tuhan mau, itu ada Branham yang bicara. Tuhan mau supaya saluran kita ini jangan tersumbat. Saluran itu di mana? Di sini. Ini saluran ini. Di kepala saudara saluran ini. Nah, kalau saluran ini dari hari ke hari tidak pernah diperbaharui oleh firman Allah, oleh pesan zaman ini, maka saudara pun akan meledak ketika saudara punya masalah. Apa yang terjadi? Antara dua. Kalau saudara datang kepada Tuhan, maka saudara akan meminta kemenangan. Tapi kalau
di dalam tabut perjanjian. Dan yang kedua, 10 perintah Allah. hah? 10 perintah Allah. Obat. 2 obat. Yang ketiga, ya, dua hal saja. Ya, kita bisa tahu. Yang pertama, tongkat haru itu berarti kalau bertunas ada Yang kedua, ya, mana? Harusnya mana ini? Busuk. Ya. Tapi ketika Tuhan suruh Musa ambil, ya, sebagian mana itu, masukkan ke dalam tabut, busuk. Keduanya adalah perlambang. Tongkat adalah kuasa, mana adalah firman. Ya, seringkali. Dan tabut perjanjian itu artinya kita ada di dalam Allah. Kita bersembunyi di dalam Allah. Kehidupan kita bersembunyi di hadapan Allah. Jadi ketika hidup kita sudah bersembunyi di hadapan Allah, main gak pikiran kita? Kenapa Rasul Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus. Karena pikiran Paulus itu sudah mati. Semakin hari kita semakin memperbaharui roh pemikiran kita ini, semakin hari saluran kita semakin bersih. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran kotor, piktor. Ada namanya piktor di sini. Pikiran-pikiran kotor ini tidak ada lagi di sini, karena saluran kita bersih. Tidak ada lagi maunya kita di sini, karena saluran kita ini bersih. Dari sini dia akan memerintahkan ke tubuh. Kalau roh sudah kuat, maka kepala saudara ini, pikiran saudara akan memerintahkan kepada tubuh. Ya, hei penyakit yang ada di dalam tubuh ini, keluar dari nama Yesus. Amin. Nggak ada lagi keraguan Bapak Ibu. Cuman sayang kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mulai hari ini, apa yang telah terjadi dalam hidup kita itu tidak terlambat. Benahi hidup kita, ya, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita, ya, harus kuat. Ada satu firman yang berkata demikian, jadilah engkau laki-laki laki-laki, jadilah engkau kuat seperti jadilah engkau kuat seperti laki-laki. Ya, kalau nggak salah itu di 1 Korintus. Coba kita baca 1 Korintus. Kok Tuhan tiba-tiba ingatkan hal ini? Korintus, kalau nggak salah Korintus, ya, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berarti kalau Paulus sudah berkata demikian, salurannya sudah bersih. Sekarang saluran kita bersihkan. Jangan
lawan dia. Yang terakhir tangkis dia dengan perisai iman. Segala panah api tipu musnah daripada iblis, panah api dia. Saudara, lancarkan lagi serangan. Iya. Bukan lagi basoka, tetapi nuklir. Mati dia semuanya. Tidak tahukah pesan yang saudara percaya itu adalah pesan yang luar biasa. Iblis takut dengan pesan ini. Kenapa iblis tidak takut sama saudara? Kenapa iblis tidak takut sama kita? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum menghidupi pesan itu semuanya. Lihat Paulus ketika dia berjalan, iblis sudah lari terbirit. Tapi begitu kita mau jalan, iblis sudah menghadang kita. Wah, coba. Kita yang lari terbirit, Bapak Ibu, bukannya iblis. Kita bawa basoka, dia naik pesawat. Gimana coba? Kalah di tanah, kita lari terbirit. Jangan mau ditipu muslihat iblis, aduh. Jangan mau kalah. Ya. Sekarang waktunya kita pakai senjata Allah. Amin. Waktunya kita demonstrasikan kuasa Allah. Waktunya kita pakai kekuatan kita, yaitu apa? Firman Allah. Pesan Tuhan di akhir zaman. Begitu masuk, belum juga ketemu kan? Pilih. Ada Eli datang kan? Wah ini Elia zaman akhir ini datang. Lari dia. Karena firman itu juga ada. Pesan Elia itu ada di dalam diri Eli zaman. Amin. Harus sesuai namanya. Eli zaman. Eli itu Allah berarti. Betul berarti? Iya. Firman. Ya. Zaman itu ya zaman, ya waktu. Jadi firman Allah di segala zaman dan iya, nggak kebetulan orang tuanya kasih nama ini, ya harus sesuai. Jadi iblis nggak takut lagi. Jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis ya, amin. Iya, mari saudara, saya menguatkan saudara. Ya, yang berperan siapa? Saudara semua. Kita berperan masing-masing. Tahukah ciri-ciri Raja Wali? Raja Wali itu makan itu nggak sendiri-sendiri. Betul? Dia kalau makan pasti semuanya ngobrol. Itu ciri-ciri Raja Wali. Hei, ada makanan. Masih segar tuh. Dipanggil semua, diundang semua. Ayo kita makan. Wah, kenyang sama-sama. Setelah itu, ketika menghadapi masalah, Raja Wali itu tidak kemana-mana. Ketika menghadapi masalah, dia pasti sendiri. Betul? Itu sifat Raja Wali. Artinya, dia akan naik terbang lebih tinggi dan dia akan menghadapi masalah itu. Kalau dia sudah naik, enggak pernah tuh, dia akan melintasi, bahkan badai pun dia terjah. Itu Raja Wali. Ya, tidak tahukah kita ini Raja Wali akhir zaman? Nah, pakai itu. Yuk kita makan. Lihat, kalau kita makan sama-sama ngumpul. Ada masalah, kita hadapi sendiri. Itulah kehebatan Raja Wali. Yang pernah, ada badai ini.
Apalagi tubuh ini, apalagi roh kita sudah kenyang. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara kenyang lapar, sudah kenyang perut saudara, mampukah saudara melawan musuh saudara? Mampu nggak? Mampu, karena kita memiliki kekuatan. Tetapi kalau saudara lapar, mampu nggak saudara melawan musuh saudara? Karena saudara lemah. Jadi sekarang mampukan dulu, kenyangkan dulu roh saudara. Beri makan dia tiap hari. Amin. Tahu maksudnya? Jadi nggak ada lagi tuh, ya kan lagu, ku ingin terbang bebas di angkasa biru, seperti Raja Wali, seperti laksana Raja Wali yang terbang tinggi, kepakkan sayapnya, kan ada lagunya. Naiklah terbang jauh lebih tinggi, melintasi langit angkasa biru. Tuh, lupa kan ya? Saya lupa, saya juga lupa. Ya. Tapi seperti itulah Raja Wali. Dia akan dikasih naik lebih tinggi. Ya kalau emang lupa, udah bahaya. Ya. Jadi kita harus kuat, Bapak Ibu. Ayo, yang masih ngantuk-ngantuk, ayo. Bangun sekarang. Bukan saatnya tidur ini. Amin. Saatnya sekarang kita harus terbang. Hadapi masalah itu dengan keberanian daripada Tuhan. Hadapi sakit penyakit itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Hadapi masalah persoalan saudara dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadilah kita pemenang di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah ini menguatkan hati daripada kami semua Tuhan. Kami percaya masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit sudah Engkau tanggung semuanya Tuhan. Jadilah kami kuat Tuhan. Bukan karena dengan kekuatan kami, tapi kami kuat karena Engkau yang sudah menguatkan kami. Berkati umat-Mu Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya segalanya sudah